Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu guru, dan para undangan yang sudah hadir dalam meeting dalam rangka ibadah perayaan Natal SD Kristen Kalam Kudus Jayapura dan Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kamu sudah siap untuk beribadah hari ini? Wah, luar biasa. Yang sudah siap silahkan lambaikan tangannya dan berikan senyum terbaiknya di depan kamera. Berarti semua kameranya harus diaktifkan. Bu Guru melihat ini ada yang luar biasa. Ada aroma-aroma keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara dan Bali. Wah, ada yang dari Sulawesi, ada dari Maluku, dan ada dari Papua. Semuanya lengkap. Kalian anak-anak yang hebat, hadirin semua adalah orang-orang yang hebat yang sudah hadir dalam meeting ini. Dan semua disambut dengan penuh sukacita untuk beribadah pagi hari ini. Nah, seperti yang sudah diinformasikan oleh Miss Injil tadi, selama ibadah harap kalian tetap menonaktifkan mikrofon. Kemudian mempersiapkan yang sudah diinformasikan oleh wali kelas, yaitu amplop persembahan. Jadi persembahannya bisa taruh di dalam amplop. Kemudian jangan lupa tentu saja kamu harus menyiapkan Alkitab. Alkitab pastikan sudah di dekatmu. Kemudian kamu menyiapkan lilin untuk penyalaan lilin yang akan diinstruksikan oleh MC sebentar. Nah, kalau semua sudah siap, sekarang tenangkan hatimu, tenangkan dirimu, jangan ada lagi yang kesana kemari mondar-mandir. Kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Jadi siapkan hatimu. Saat ini kita akan bersaat teduh. Saat teduh kita akan berdoa masing-masing di dalam hati supaya Tuhan menolong kita agar fokus sepanjang ibadah dan Tuhan melayakkan kita untuk beribadah kepadanya. Saat teduh dimulai. Yesus
Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebutkan orang Nasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Shalom, selamat pagi semuanya. Terpujilah Allah Bapa kita yang sungguh memelihara hidup kita dengan sempurna dan memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kedatangannya ke dunia membawa sukacita dan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Meskipun di tengah pandemi yang kita alami sekarang, sehingga ibadah perayaan Natal kita lakukan dari rumah masing-masing, tapi bukanlah suatu hal yang membatasi untuk kita semua merasakan sukacita merayakan Natal. Dengan penuh sukacita kami menyampaikan Selamat datang dalam ibadah perayaan Natal SD Kristen Kalam Kudus Jayapura dan Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura dengan tema He came to bring change. Dia datang untuk membawa perubahan. Baik, kita akan membuka ibadah kita dengan doa kepada pendeta, Ibu Pendeta Evi Mutiara, dipersilakan. Bapa di dalam surga, kami sangat bersuka cita di pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan himpunkan menikmati segala yang baik dari Tuhan di hari ini. Kami bersama-sama memperingati hari Tuhan datang ke dalam dunia karena kasih-Mu yang besar kepada kami manusia yang berdosa. Kami berdoa ya Tuhan, tolong setiap kami pagi hari ini dengan hati yang fokus kepada Tuhan, kami rindu sungguh semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, ketika kami bersama-sama mengikuti ibadah dan rangkaian perayaan Natal di pagi hari ini. Tolong kami semua ya Tuhan, kami yang dari rumah maupun Bapak Ibu guru dari gereja yang pimpin, Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Kami kembalikan segala pujian kami kepadamu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pak Guru, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Kalau dipikir-pikir nih ya, banyak suka, banyak duka yang sudah kita lewati bersama. Tapi sungguh bersyukur kepada Tuhan, Dia memelihara kita dengan sempurna hingga saat ini. Benar Bu Guru, karena itu di perayaan Natal ini marilah kita beribadah dengan penuh rasa syukur. Yuk sambil berdiri kita nyanyikan, Hai dunia gembiralah.
Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama sama-sama bersyukur. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Anak-anak, Bapak Ibu Guru, Papa dan Mama, dan semua undangan, Miss Jessica mau bercerita nih. Penasaran toh bagaimana ceritanya? Penasaran dong Bu Guru? Oh ya Pak Luki sudah penasaran. Oke kita mulai sudah ya, baik-baik. Jadi diceritakan adalah seorang yang sangat kaya. Kaya? Iya sangat kaya. Tapi walaupun dia kaya, dia sangat dibenci. Kok bisa? Nah jadi dia dibenci, konon katanya dia suka merampas, mengambil keuntungan dari banyak orang dalam hal pajak. Bukan cuma itu ya Bu Guru, ternyata tanpa memikirkan orang yang dirampasnya dengan kejam, dia mengambil yang bukan haknya. Wah jahat sekali ya Bu Guru. Sehingga makin kayalah dia. Anak-anak mau tahu videonya tidak? Ibu Guru mau tahu tidak? Ya jelas lah. Yuk check this out. Siapa yang tidak kenal dengan Sakeus? Hampir semua orang di kota Yeriko mengenalnya. Dia adalah kepala pemungut cukai di kota itu. Sakeus adalah orang kaya di kota itu. Tentu saja, pekerjaannya sebagai pemungut cukai membuat dia memiliki uang yang sangat banyak. Bagaimana tidak? Semua orang yang mau berdagang atau memasukkan barang di kota Yeriko wajib membayar cukai kepada pemerintah Romawi dan cukai tersebut harus disetorkan kepada petugas pemungut cukai. Berapa besarnya? Terkadang para pemungut cukai bisa saja menaikkan biayanya sehingga keuntungannya masuk ke kantong mereka sendiri. Inilah Sakeus, kepala pemungut cukai di Yeriko. Meskipun dia kaya raya, tapi pasti banyak sekali orang yang membencinya karena pekerjaannya itu. Suatu ketika, Yesus masuk ke kota Yeriko. Seperti yang biasa dilakukannya, dia mengajar banyak orang. Kalian tahu tidak, Yesus ada di kota ini loh. Yesus? Yesus dari Nazaret? Iya, Yesus dari Nazaret itu. Wah, aku ingin melihatnya. Itu tuh dia ada di sana itu. Mari kita ke sana yuk. Ayo. Orang banyak ingin mengetahui Yesus
sebab banyak orang mendengar bahwa Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat dan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus, ya belakangan ini aku sering mendengarnya. Banyak yang mengatakan bahwasanya dia sanggup mengadakan mujizat-mujizat. Orang buta dicerihkan, orang lumpuh disembuhkan, orang mati pun dibangkitkan. Aku ingin tahu siapa itu Yesus. Aku mau segera menemuinya. Seperti orang banyak, Sakeus pun ingin melihat dan mengetahui tentang Yesus. Namun sayang, karena badannya pendek, Sakeus tidak dapat melihat Yesus sebab orang banyak menghalanginya. Sakeus tidak putus asa. Sakeus mencari cara untuk bisa melihat Yesus. Dan kalian tahu, Sakeus bukan hanya dapat melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapanya dan mengatakan bahwa dia akan menumpang di rumahnya malam ini. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya Yesus, engkau mau menginap di rumahku? Nah, itu dia tadi videonya. Loh, masih bersambung. Pasti penasaran tuh bagaimana kelanjutannya? Eits, tunggu dulu. Bagaimana kalau kita bernyanyi lagu Sakeus Orang Pendek? Dengan semangat kita menyanyi ya. Jangan loyo-loyo, ayo semangat. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Anak-anak, Sakeus itu sama seperti kita. Sama-sama manusia berdosa. Tapi, tahukah kamu bahwa di dunia ini pernah hidup seorang anak manusia yang tak pernah berdosa? Bukan hanya tak berdosa, dia juga datang ke dunia membawa terang bagi kita dan melaluinya kita diselamatkan. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus. Seperti lilin yang akan kita nyalakan saat ini, menjadi simbol terang itu hadir bagi kita semua. Kelahiran Yesus membawa sukacita dan semangat hidup baru bagi kita anak-anaknya. Sukacita adalah suatu hal yang indah, sama seperti pohon Natal,
begitu indah dengan berbagai hiasan dan semakin semarak dengan lampunya yang kerlap-kerlip. Sehingga walaupun dalam gelap kita masih menikmati keindahannya. Begitulah indahnya dunia jika setiap kita mau menjadi terang bagi sesama. Seperti lilin yang akan kita nyalakan saat ini, menjadi simbol terang itu hadir bagi kita semua. Anak-anak, Bapak Ibu Guru, Papa dan Mama dan hadirin sekalian, kita akan menyalakan lilin yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Setelah lilin di sini dinyalakan, semuanya akan ikut menyalakan lilin dari tempat masing-masing. Penyalaan lilin dibawakan oleh pelayan firman, Ibu Jenitu. Semuanya silakan berdiri. Semuanya sudah bisa berdiri sambil memegang lilinnya. Pemasangan lilin diiringi oleh choir Malam Sunyi Senyap. Raja damai yang datang membawa terang bagi kita semua, sehingga memberi sukacita bagi kita yang menerimanya sebagai juru selamat hidup kita. Betul, dan yang merasakan tentunya semua orang yang percaya kepadanya. Seperti Sakeus yang akhirnya percaya dan diselamatkan. Penasaran kan seperti apa video selanjutnya? Yuk kita tonton bersama. Check this out. Lilinnya boleh dimatikan, pastikan sudah padam semua lilinnya ya.
milikku akan kukembalikan kepada orang miskin. Dan seseorang yang aku peras akan kukembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi berkat di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lihatlah perubahan yang terjadi pada diri Sakeus. Luar biasa sekali, bukan? Sebelum bertemu Yesus, Sakeus hanya memikirkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Tapi Yesus datang kepada Sakeus dan mengubahkan hati Sakeus. Setelah Sakeus bertemu dengan Yesus, Sakeus sadar bahwa dirinya orang berdosa. Dia sadar bahwa yang dia lakukan selama ini, yaitu memeras orang lain, adalah hal yang jahat dan merugikan. Oleh sebab itu, Sakeus berjanji akan membagi harta miliknya pada orang-orang miskin dan mengembalikan uang yang diperas dari orang lain sebanyak 4 kali lipat. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kedatangan Yesus telah mengubahkan hati Sakeus. Kedatangannya mengubahkan kita juga. Saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Jenitu. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi, karena begitu Allah cinta dunia. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di mana hati kita penuh dengan sukacita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon supaya Tuhan berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami selama kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengerti. Ini doa kami
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi waktu kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Ibu Yeni mau supaya kalian mengikuti perintah Ibu Yeni. Misalnya, Ibu Yeni minta kalian untuk menjawab pertanyaan. Kalian bisa tulis di bawah jawabannya, ya. Lalu pada saat nanti Ibu Yeni juga minta kalian untuk berdiri, lalu angkat tangan, kalian angkat tangan. Dan nanti juga Ibu Yeni minta kalian untuk berdoa, kita berdoa bersama. Kita melakukannya walaupun kalian di rumah, tetapi kalian bisa mengikuti ibadah Natal dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang Sakius, ya. Wah, Sakius mengalami perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Nah, kita akan melihat, mengingat supaya kita semakin mengerti video yang kita lihat tadi. Kita akan belajar satu cerita firman Tuhan tentang Sakius. Sakius dia mengalami sesuatu di dalam kehidupannya. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam diri Sakius? Sakius dia mengalami perubahan sampai Sakius dengan tegas, dengan berani dia berkata begini, "Aku berubah. Aku Sakius, aku berubah." Tapi kita mau lihat bagaimana proses perubahan diri Sakius. Nah, jadi sementara kita mendengar cerita, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab dan ditulis ya jawabannya. Siapa yang cepat, dia paling mengerti video yang ditonton tadi. Nah, anak-anak, apakah nama kota tempat tinggal Sakius? Ada yang tahu? Betul. Yeriko. Betul sekali. Wah, terima kasih ya kalian respon dengan sangat baik. Lalu, Sakius itu badannya tinggi atau pendek? Apa jawabmu? Apa? Coba lihat jawabannya Ibu Yeni apa? Oh, Sakius itu orangnya pendek. Wah, kalian sungguh anak-anak hebat, luar biasa memperhatikan video yang kalian tonton tadi. Nah, Sakius itu dia bekerja sebagai apa? Coba kita lihat jawabannya benar atau tidak. Kepala pemungut cukai, betul. Kalian hebat lagi ya, benar sekali. Nah, karena Sakius seringkali meminta uang bayaran lebih dari biasanya, anak-anak, pajak yang dia minta itu misalnya 1.000, dia minta 15.000, dia simpan di rumahnya 5.000. Bertahun-tahun dia melakukan itu anak-anak, dan akhirnya Sakius tadi sudah dikatakan dia menjadi orang yang sangat kaya. Anak-anak, orang kaya itu seperti apa? Banyak uangnya, banyak emasnya, bahkan berliannya juga banyak. Rumah Sakius juga mewah. Tapi kamu lihat di gambar 2 itu, apakah Sakius ada senyum di wajahnya? Tidak ada. Kenapa? Ya,
Kenapa Sakius seperti itu? Nah, Sakius memang sangat kaya, tetapi dia dibenci. Wah, anak-anak, Ibu Yeni tanya, kalau dibenci itu suka tidak kalian? Tentu tidak ya, tidak suka dibenci. Kasihan Sakius ya, karena dia bekerja sebagai pemungut cukai yang suka menaikkan pajak, maka anak-anak Sakius itu dibenci. Kalau orang dibenci, anak-anak dia tidak punya teman. Anak-anak, orang yang tidak punya teman bagaimana ya? Kasihan hidupnya. Sakius selalu kesepian. Kalau dia mau bicara, dia bicara dengan tembok. Dan dia tidak ada tempat untuk bercerita. Kamu lihat Sakius duduk merana. Tidak ada teman, tidak ada orang untuk diajak untuk bercerita. Anak-anak, itulah kehidupan Sakius yang menyedihkan. Nah, satu hari Sakius ini dia sementara duduk merenung, lalu dia memikirkan, wah, dia dapat satu berita. Tuhan Yesus dari Nazaret, dia mau ke kota Yeriko. Kota Yeriko itu tempat Sakius tinggal. Lalu Sakius dengar. Sakius mendengar bahwa Tuhan Yesus yang akan datang itu, dia orang baik. Dia tidak pilih-pilih teman. Dia mau bersahabat dengan semua orang. Apakah Tuhan Yesus bisa mengubahkan hidupku menjadi baik? Itu pertanyaan yang sangat penting di dalam kehidupan Sakius. Lalu dia berpikir, saya ingin melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seperti apa? Orangnya seperti apa? Saya ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Sakius mempunyai satu tekad di dalam hatinya. Sakius mau berubah menjadi orang baik. Tapi muncul pertanyaan, saya ini orang berdosa. Apakah bisa saya berubah menjadi orang yang baik? Lalu dia mulai berpikir, bagaimana ya caranya saya jadi orang yang baik? Tuhan Yesus mau menolong saya. Apakah Tuhan Yesus mau menolong saya orang yang berdosa ini? Anak-anak, itulah pertanyaan paling besar di dalam kehidupan Sakius. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Sakius? Nah, suatu hari Sakius mendengar bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Tuhan Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Sakius tidak ketinggalan. Sakius mau melakukan sesuatu. Sakius dia keluar dari rumahnya, lalu dia pergi ke tempat orang banyak, lalu dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi karena Sakius badannya pendek, maka dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena badannya pendek. Anak-anak, apakah Sakius putus asa? Tidak. Sakius melakukan sesuatu lagi. Apa yang dia buat? Kita lihat, dia berlari
dia berlari mendahului orang banyak. Lalu Sakius dia lihat ada satu pohon. Dia panjat pohon ara, lalu dia duduk di pohon ara. Dia tunggu Tuhan Yesus. Sakius tahu pasti Tuhan Yesus akan melewati jalan itu, anak-anak. Inilah usaha Sakius yang luar biasa. Dia orang kaya, orang yang banyak hartanya, dia pejabat, tapi dia tidak malu untuk berusaha panjat pohon melihat Tuhan Yesus. Sakius hanya mau melihat Tuhan Yesus itu seperti apa, bagaimana orangnya, ya. Nah, pada saat rombongan Tuhan Yesus lewat di dekat Sakius, ya, di dekat Sakius, Tuhan Yesus itu dia melihat ke atas. Dia melihat ke atas dan dia berkata, Sakius, hai Sakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpan di rumahmu. Anak-anak, garis bawahi kata melihat. Ya, Tuhan Yesus itu tidak pernah ketemu dengan Sakius. Tapi hebatnya Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah, dia mengenal Sakius. Lalu murid-murid Tuhan Yesus juga tidak ada yang memberitahukan Tuhan Yesus kalau Sakius ada di atas pohon. Tapi Tuhan Yesus bisa tahu. Dan lebih bersahabatnya Tuhan Yesus, dia berkata begini, Sakius segera turun, saya mau menumpan di rumahmu. Wah, anak-anak, luar biasa. Dengan ajakan Tuhan Yesus ini, apa respon Sakius? Sakius gembira sekali. Tuhan Yesus mau menumpan di rumahku. Sakius tidak tunggu-tunggu lagi. Lalu Sakius turun dari pohon. Dia menerima Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Anak-anak, coba kamu lihat. Tadinya wajah Sakius tidak ada senyum sama sekali. Sekarang Sakius tersenyum. Ya, nah, dia tersenyum, dia bersukacita karena Tuhan Yesus mau tinggal di rumahnya. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan. Tadinya Sakius hidupnya murung, sedih, tidak ada tawa di wajahnya. Sekarang dia ceria, dia penuh dengan senyum. Siapa ya yang mengubah Sakius? Yang mengubah Sakius adalah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus datang ke rumah Sakius? Sakius menjamu Tuhan Yesus dengan sangat-sangat luar biasa. Bahkan Sakius berkata seperti ini, Tuhan Yesus, saya mau berubah. Saya mau berubah karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Bahkan dia membuat satu pernyataan yang sungguh luar biasa. Tadinya Sakius itu orang yang pelit, orang yang serakah. Tapi dengan hati yang tulus dia berkata begini, Tuhan Yesus, saya Sakius akan memberikan setengah hartaku kepada orang miskin. Anak-anak, siapa yang mengubah Sakius? Tuhan Yesus. Lalu ada lagi hal yang dikatakan Sakius. Tuhan Yesus, jika ada orang yang kupaksa membayar pajak dahulu lebih besar, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, anak-anak, perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Sakeus. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus senang sekali melihat perubahan di dalam kehidupan Sakeus. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini.
karena orang ini pun anak Abraham. Apa artinya anak-anak? Hari ini Sakyus menjadi warga kerajaan sorga karena ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Anak-anak, sebab anak manusia, Tuhan Yesus datang untuk mencari yang hilang. Tuhan Yesus datang untuk membawa perubahan di dalam diri kita, manusia yang berdosa menjadi orang yang sudah ditebus di dalam kebenaran. Anak-anak, ini satu berita yang sangat luar biasa. Satu berita yang sangat mengembirakan. Sakyus yang jahat bisa berubah karena Tuhan Yesus. Anak-anak, Sakyus sekarang dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam hati Sakyus ada Tuhan Yesus. Kita lihat sedikit tentang Sakyus yang dulu. Sakyus yang dulu itu dia mencuri, dia menipu, dia jahat, dan juga dia sombong, tidak mau peduli kepada orang lain. Tapi karena Tuhan Yesus di hati Sakyus, maka Sakyus menjadi orang yang baik, tidak mencuri lagi, tidak menipu lagi, tidak jahat lagi, bahkan Sakyus tidak sombong. Sakyus menjadi orang yang ramah, wajahnya penuh dengan senyuman. Karena dia bisa tersenyum karena ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Anak-anak, Sakyus berubah karena percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, hati kita itu disucikan, dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hatimu, hatiku disucikan, dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Bukalah hatimu dan percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika di hati anak-anak ada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengubahkan hidupmu menjadi baik dan benar. Tuhan Yesus akan menuntun hidupmu dari sekarang sampai kamu dewasa, sampai kamu kembali ke Tuhan Yesus. Keselamatan ada di dalam hidupmu. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang membawa perubahan di dalam hidup kita. Kita manusia tidak bisa mengubah hidup kita menjadi benar. Yang bisa mengubah hidup kita menjadi benar hanya Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak, siapakah yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Maka Tuhan Yesus akan membawa perubahan di dalam hidup kalian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Ibu Yeni persilahkan kamu berdiri, lalu kita akan berkomitmen di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Lalu kamu letakkan, ya. Letakkan tanganmu satu di dadamu, lalu katakan seperti ini. Kita sama-sama ucapkan. 2, 3. Tuhan Yesus, datanglah di hatiku dan ubahkanlah hidupku jadi benar. Mari kita renungkan hal ini karena Tuhan Yesus datang membawa perubahan.
Ayat hafalan kita pada pagi hari ini, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Ibu Yeni ingin mengajak anak-anak untuk kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita ucapkan bersama sekali lagi. 2 kalimat yang ada di dalam slide ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus datang untuk membawa perubahan. Sekali lagi dengan tegas kita ucapkan. Saya persilahkan anak-anak semua untuk berdiri di tempat, lalu kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus datang untuk membawa perubahan. Satu kali lagi dengan tegas kita ucapkan. Tuhan Yesus datang untuk membawa perubahan. Mari kita berdoa. Anak-anak kita tetap berdiri. Letakkan satu tangan di dadamu, lalu angkat tanganmu, tutup matamu, ikut Ibu Yeni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan berbicara banyak di hati kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat diriku. Apakah ada hal-hal yang jahat di dalam diriku yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Dengan penuh kasih, dengan rendah hati, saya datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ubahlah hidupku menjadi baik dan benar. Ubahlah hidupku menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kasihani hidupku. Jagalah saya Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang dan kami melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan hidupku menjadi benar. Ini doaku Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati papa mamaku atau siapapun yang menjaga hidupku. Berkati semuanya Tuhan. Ini doaku demi nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi kita sanggup mengubahkan hidup kita, mengubahkan kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkati hidup kalian, semangat kita bisa berubah karena Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Seperti Sakeus yang ketika bertemu dan mengenal Yesus, hidupnya diubahkan. Kiranya kita juga bisa seperti Sakeus. Nah, tadi di awal Ibu Jenny sampaikan, aku Sakeus, aku berubah. Gimana kalau nama Sakeus kita ubah dengan nama kita masing-masing? Ayo anak-anak, boleh bangkit berdiri? Yuk semangat ya, udah Kita ngantuk. ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku Jessica, aku berubah. Sekali lagi ya, boleh? Oke, sekali lagi. Bapak Ibu Guru, Papa dan Mama juga bisa ikut ya. Kita deklarasikan hari ini, kita mau juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita sampaikan bersama. 1, 2, 3. Aku Jessica, Lucky, aku aku berubah. berubah. Oke, kita akan bernyanyi lagu Sejak Ku Kenal Yesus.
terima Yesus, hidupku berubah. Sejak ku terima Yesus, cita-citaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, Selamatan darimu. Sejak ku terima Yesus, hidupku berubah. Sejak ku terima Yesus, cita-citaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, untuk keselamatan darimu. Anak-anak, Silakan duduk. silakan duduk kembali ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sukacita besar bagi umat manusia. Namun sebelum itu, anak-anak, yuk kita saksikan video yang telah disiapkan ya. Silent star
Kelahiran Yesus Kristus adalah sukacita besar bagi umat manusia. Karena itu, kita harus mensyukuri dan memuliakan Yesus Kristus dengan hati yang tulus. Segala pujian dan ucap syukur kita persembahkan kepadanya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak, persembahannya bisa ditaruh di amplop. Nanti ketika ke sekolah bisa diserahkan kepada Bapak Ibu Guru Wali kelasnya. Sambil memberikan persembahan, yuk kita nyanyikan lagu yang berkata, Gita Sorga Bergema. Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus.
Anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu guru, para undangan, juga orang tua murid yang mengikuti ibadah perayaan Natal ini merupakan sukacita yang besar bagi kita semua boleh beribadah, merayakan Natal walaupun di tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini. Memang bukan suatu hal yang mudah merayakan Natal di situasi seperti ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita kekuatan dan memampukan kita. Ingat, Bersama Yesus, aku bisa bergerak dan berubah. Anak-anak, Bapak dan Ibu guru, Papa dan Mama, dan para undangan, kita sudah di penghujung ibadah perayaan Natal kita. Kita akan doa penutup dan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Yeremia Suebu. Anak-anakku, Bapak Ibu guru, orang tua, mari kita akan berdoa, bersyukur pada Tuhan yang telah memberkati kita merayakan Natal pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau datang ke dalam dunia. Kami hari ini bersyukur bukan hanya karena merayakan kelahiran-Mu, tetapi karena kedatangan-Mu membawa perubahan untuk kami. Dari orang-orang berdosa, Engkau menjadikan kami anak-anak yang suci untuk hidup memuliakan-Mu. Beri hati kami yang sungguh percaya dan menerima Engkau dalam hidup kami. Beri kami kekuatan dan sukacita untuk merayakan Natal ini dengan pengharapan bahwa hidup kami saat ini dan ke depan Tuhan akan memberkati dan mengubah kami. Jadikan kami anak-anak yang bersikap baik, hormat penuh kasih terhadap orang tua, terhadap sesama kami, terhadap setiap orang dalam pengalaman kami, dalam perjumpaan kami boleh berbagi dengan mereka. Terima kasih banyak karena Tuhan telah memberkati kami dan memimpin kami merayakan Natal ini dengan sukacita. Kami akan mengakhiri seluruh acara ini dan memohon berkat, kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Kiranya segala rahmat, berkat dan kasih sayang dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus turun memenuhi hati kita sehingga kita bersukacita di masa raya Natal ini dan menikmati berkat-berkat Tuhan, memuliakan Dia yang terus-menerus mengubah hidup kita sekarang selama-lamanya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya, dengan penuh sukacita, kami ucapkan selamat merayakan Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Dadah. Wait, jangan live dulu ya. Kita dengarkan pengumuman dari Ibu Guru Steri. Wah, sukacita sekali ya hari ini kita bisa merayakan Natal bersama. Walaupun lewat virtual, tetapi Bu Guru percaya kita semua bersukacita. Dan hari ini dalam momen ibadah perayaan Natal ini, kita akan mendengarkan bersama ucapan Selamat Natal secara berturut-turut akan dibawakan oleh pertama Ibu Pendeta Evi Mutiara, selanjutnya Ibu Direktur Trifosa Lili Susanti, dan yang terakhir
Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutrianto Budiman. Kepada Ibu Pendeta Evi Mutiara, disilahkan. Tua, Bapak Ibu Guru, dan semua anak-anak yang saya kasihi, saya mengucapkan selamat menyongsong Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Kiranya damai sejahtera Natal, sukacita Natal melingkupi kita semua, anak-anak, dan juga bersama dengan keluarga. Kita percaya dengan tema kita tahun ini bahwa Yesus datang membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang semakin baik, yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Selamat Natal semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Pendeta Evi. Selanjutnya Ibu Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Pada Ibu Direktur disilahkan. Baik, selamat pagi semuanya, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan juga papa mama yang ada di rumah masing-masing mendampingi anak-anak. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah dan perayaan Natal gabungan bersama dari SD Kristen Kalam Kudus Jayapura dan Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Terima kasih kepada panitia yang sudah berlelah-lelah menyiapkan acara ini, sungguh luar biasa sekali, dan juga kepada pelayan firman yang hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, dan juga anak-anak yang mendukung di setiap ambil bagian dalam kegiatan ibadah dan perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, seperti tema Natal yang kita angkat bersama, Dia datang untuk membawa perubahan, Yesus datang mengubahkan hidup kita. Semoga tema ini bisa kita bersama-sama resapi, hayati, dan juga kita lakukan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang bisa mengubahkan kita semua. Juga kepada tamu-tamu undangan, terima kasih untuk kehadirannya. Ada Bapak Ishak Montolalu, ada Pak Edi Pranata, para rohaniwan, hamba Tuhan, dan majelis. Terima kasih juga untuk kehadirannya di pagi hari ini. Senang sekali bisa bersama-sama menghadiri di dalam ibadah dan perayaan Natal secara online untuk unit SD dan Komisi Anak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian, dan akhirnya selamat menyambut Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, selanjutnya disilakan kepada Kepala SD Kristen Kalam Kudus Jayapura, Bapak Sutrianto Budiman. Syukur sekali hari ini kita boleh sama-sama lagi dalam satu persekutuan yang indah. Atas nama SD Kristen Kalam Kudus Jayapura, saya mengucapkan selamat menyongsong Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru tahun 2022 kepada kita semua, kepada anak-anak semua, kepada orang tua, kepada Bapak Ibu Guru, maupun kepada undangan yang sudah boleh bersama-sama dengan kita pada saat ini. Setidak-tidaknya makna Natal tahun ini ada 3 yang saya mau garis bawahi untuk kita semua. Yang pertama, bahwa dengan adanya perayaan Natal kita terlaksana dengan baik pada hari ini, itu membuktikan bahwa kita tidak kalah dari pandemi. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah perayaan Natal kali ini kita menggunakan pakaian yang adat dari berbagai macam daerah. Itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu memandang kita semua sama dari daerah manapun, dari suku manapun, dari agama apapun, semuanya Tuhan memandang kita sama. Jadi di mata Tuhan kita adalah sama. Perayaan Natal tahun ini menggambarkan bahwa profil pelajar Pancasila untuk profil pelajar Pancasila bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah satu bukti nyata yang sudah kita boleh lakukan. Dan makna yang ketiga adalah yang menggunakan pakaian yang seperti ini. Kita menggambarkan bahwa profil pelajar Pancasila yang sedang kita galakan khususnya untuk berkebangsaan global itu kita wujudkan pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya, dan sekali lagi atas nama SD Kristen Kalam Kudus Jayapura dan atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat menyongsong Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari tahun 2022.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, demikianlah kita sudah mendengarkan bersama ucapan selamat Natal yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirpel, Ibu Pendeta Evi Mutiara, dan Bapak Kepala Sekolah. Dan akhirnya tiba di penghujung acara, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Ibu Guru Sri Putnarubun. Ya, selamat siang, shalom untuk kita semua. Ya, kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Ibadah perayaan Natal sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dan itu semua karena campur tangan Tuhan, karena karya Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kita semua melalui panitia-panitia yang luar biasa. Ya, anak-anak, para undangan, melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pendeta dan rohaniwan Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura bersama dengan majelis jemaat, dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada BP Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Jayapura, Ibu Direktur Trifosa Lili selaku Direktur Pelaksana SKK Jayapura, dan tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jenny yang sudah melayani firman Tuhan tadi, kepada Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Jayapura, dan semua guru sekolah minggu, guru SD Kristen Kalam Kudus Jayapura, orang tua, para undangan yang boleh terlibat mengikuti ibadah perayaan Natal di hari ini. Kepada orang tua kita, Bapak Ishak Montolalu, dan kepada anak-anak yang terkasih yang ada di SD Kristen Kalam Kudus Jayapura, dan juga Komisi Anak Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Terima kasih untuk kerjasama yang baik, anak-anak semua sudah mengikuti ibadah dengan sangat baik. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, dan mari kita sama-sama mengucapkan wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Luar biasa semuanya ya. Oke, kita akan foto bersama. Selanjutnya saya serahkan ke misteri yang nanti akan mengatur sesi foto. Terima kasih kepada Ibu Koordinator untuk bagian SD. Nah, jangan dulu live dari Zoom. Kita akan foto bersama. Semuanya aktifkan kamera. Teman-teman yang bagian di gereja bisa join. Bapak Ibu guru di rumah, anak-anak semua, para undangan. Tidak tahu, HP ku kan samamu. Ya, sudah siap? 1, 2, 3.